Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tubuh utama Yu Chen sangat terkejut. Hati Daonya telah menerima pukulan, dan suasana hatinya sangat berfluktuasi. Serangan sengit Shi Hao pada saat ini membuatnya dalam kesulitan. Ci! Energi pedang tersapu seperti pelangi, melengkung dan meliuk-liuk dengan kejam. Ketika seseorang mencapai tingkat kultivasi Shi Hao, satu acungan pedangnya akan membuat seluruh langit menjadi kacau. Yu Chen mundur. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan teriakan yang jelas. Rambutnya yang indah menari-nari, dan setiap inci tubuhnya bersinar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Simbol muncul, membentuk perisai. Di dalam suara dentang logam, energi pedang menari-nari. Setiap coretan sama menyilaukan seperti kilat, dan mereka semua mendarat di perisai yang terbentuk dari simbol. Retakan berkilau muncul. Perisai simbol divini ini dibuat dengan tergesa-gesa dan tidak bisa sepenuhnya memblokir energi pedang. Itu segera pecah dan meledak menjadi kemegahan yang berharga sebelum berhamburan menjadi ketiadaan. Beberapa garis energi pedang terbang melewatinya. Sedikit rambut indah tubuh utama Yu Chen terpotong, menyebabkan mereka menari-nari di udara. Selain itu, beberapa energi pedang menebas ke leher dan pipinya yang putih salju dengan pancaran cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, lingkaran cahaya berdesir di permukaan kulitnya. Kekuatan misterius beredar, mendistorsi energi pedang yang melonjak ke langit dan mengubah lintasannya untuk terbang melewati pipinya. Serangan ini tidak mampu menembus tubuhnya. Yu Chen, kulit di wajahmu benar-benar tebal. Bahkan energi pedang pun tidak bisa menembusnya, teriak Shi Hao. Dia sudah bergegas dan menunjukkan teknik berharganya yang melonjak dengan keberanian ilahi yang tiada tara. Seekor burung ilahi bersayap emas muncul di depan tinjunya. Itu tampak seperti dilemparkan dari emas dan dipenuhi dengan kekuatan yang mendominasi. Itu menukik ke bawah menuju sosok cantik di depan. Tubuh utama Yu Chen terus terbang mundur-mundur. Perasaan hangat mengalir di wajahnya. Kulitnya yang bisa menggulingkan negara sebenarnya terluka oleh energi pedang yang bertujuan untuk mengambil nyawanya. Garis darah mengalir ke bawah. Pada saat yang paling penting, dia menggunakan harta rahasia untuk melindungi tubuhnya dan menghindari bencana ini. Hong! Mendukung energi pedang adalah teknik berharga Shi Hao yang paling kuat. Cahaya warna-warni emas meletus, menenggelamkan langit dan bumi sebelum membantai ke depan. Tubuh utama Yu Chen kehilangan inisiatif. Dia sangat terguncang. Sangat sulit untuk mengubah situasi ini saat mengalami jenis bahaya ini. Dia dalam bahaya besar. Tiba-tiba, gelombang api melonjak yang benar-benar menenggelamkan burung ilahi. Sebuah gulungan lukisan muncul di depan tubuh Yu Chen, dan di permukaannya tergambar gelombang api. Itu bisa menelan seluruh langit dan bumi. Pada saat ini, seluruh gulungan gambar menyala, nyala apinya mencapai 9 langit. Gelombang energi luar biasa menyebar keluar. Momentum Shi Hao terhenti, sementara Yu Chen melepaskan diri dari medan perang. Dia menggunakan api ilahi untuk menjauhkan diri. Gambar itu menyala, berubah menjadi abu. Harta karun rahasia yang sangat kuat dihancurkan begitu saja. Itu dimusnahkan seperti teknik berharga Shi Hao, berhamburan ke dalam kehampaan. Konfrontasi ini sejenak berakhir. Sekarang ada jarak yang cukup antara keduanya. Kedua belah pihak saling menatap. Cahaya bulan yang jernih dan dingin tersebar, mengelilingi tubuh utama Yu Chen. Dia menggunakan tangannya untuk menopang pipinya. Ada luka di wajahnya yang putih berkilau dan halus. Darah terus menetes ke bawah. Matanya berkedip dengan pancaran. Pada saat ini,
kecantikan yang tak tertandingi ini tampaknya merasa sedikit sedih dan bingung. Kulit yang tebal. Bahkan energi pedang surga yang meluap hanya bisa mengirisnya sedikit terbuka. Terhormat! Shi Hao mengejek. Dari saat dia mulai berkultivasi sampai sekarang, ini adalah pertama kalinya tubuh utama Yu Chen terluka, dan bahkan darah mengalir keluar. Dia menenangkan dirinya, dan kemudian tubuhnya bersinar, melepaskan aura ilahi. Fluktuasi yang beriak keluar menjadi semakin kuat. Aku akan menebas tubuh dan jiwamu untuk membersihkan hatiku Dao, kata Yu Chen lembut. Jari-jarinya yang seperti batu giok dengan lembut bergerak di wajahnya, menutup lukanya. Matanya bermekaran dengan pancaran cahaya yang cemerlang. Dengan mengangkat lengannya yang indah, gambar naga muncul. Jelas, dia sekarang benar-benar marah. Di sekitar tubuhnya, seekor naga sejati mengangkat kepalanya dan meraung. Itu mengelilinginya untuk melindungi tubuh aslinya tetapi pada saat yang sama bersiap untuk menyerang juga. Ini adalah kemampuan divini ofensif ras naga. Sayangnya, keinginan Anda tidak akan begitu mudah dipenuhi, kata Shi Hao. Dia juga mulai berkomunikasi dengan tubuh kedua Yu Chen di belakangnya. Kalian berdua adalah peri, tetapi apakah kalian berdua benar-benar harus berkulit tebal, berhati hitam, dan kejam? Ketika individu cantik di punggungnya mendengar ini, dia mendengus. Bukankah kata-kata ini mengejeknya? Dengan tubuh kedua Yu Chen di punggungnya, demi memprovokasi peri lawan, tangan dan kakinya secara alami tidak akan jujur. Namun, yang mengejutkan adalah untayan demi untayan cahaya mekar dari tubuh utama. Sampai-sampai batu kecil itu dengan nakal mencubit hidung indah tubuh kedua Yu Chen dan dengan ceroboh melecehkannya, namun peri lawan masih sangat tenang. Auranya menjadi semakin suci, dan kekuatan naga sejati di luar tubuhnya terus meningkat. Shi Hao mengerutkan kening. Dia menjadi serius. Kabut hitam menutupi tubuhnya, dan lautan besar tak berujung meletus di belakangnya. Kekuatan yin besar melonjak. Seekor ikan kun muncul dan ditekan ke depan. Setelah pertempuran berlanjut setelah terhenti sesaat ini, kedua belah pihak pasti akan meletus dengan kekuatan terbesar mereka, dan kemungkinan itu akan menjadi tabrakan hidup dan mati terakhir. Sebuah weng terdengar. Tempat ini tampak seperti gulungan lukisan yang bergetar. Kekuatan ilahi yang mempesona meletus di antara kedua individu. Pertempuran hebat telah pecah lagi. Di sisi lain, naga sejati meringkuk di sekitar Yu Chen. Tubuhnya kental. Sisik dan cakarnya bersinar dengan cahaya yang dalam saat ia mengangkat kepalanya sebelum bergegas. Dua tanduk berkilau bisa dilihat di kepalanya. Semua jenis cahaya simbol berkembang. Di sekitar Shi Hao, laut hitam naik dan turun. Seekor ikan hitam besar melompat keluar dan berubah menjadi peng ilahi emas. Itu membuka cakarnya yang besar dan menukik untuk menyambut naga yang sebenarnya. Selalu ada desas-desus sejak zaman kuno bahwa peng yang hebat akan berpesta naga setiap hari dan tidak akan puas dengan apapun. Alasan mengapa Shi Hao memilih teknik ini justru untuk menahan serangan ini. Hong! Langit runtuh dan bumi retak. Cakar peng emas bertabrakan dengan cakar besar naga sejati. Kedua belah pihak terguncang tak tertandingi. Serangan mereka di dunia saat ini dapat dianggap benar-benar tiada taranya. Ini adalah tabrakan menakutkan yang bahkan memutar ruang di sekitar mereka. Naga sejati menggerakkan kepala dan ekornya, sementara Peng melebarkan sayapnya dan berteriak. Kekuatan ilahi melonjak ke langit di antara kedua sisi. Simbol dinyalakan, dan cahaya yang memusnahkan terus meletus. Ini adalah tabrakan antara teknik berharga kuno yang paling kuat. Mereka sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Teriakan naga terdengar, dan naga sejati terbang terbalik. Tubuhnya berlumuran darah, dan beberapa sisiknya jatuh. Sementara itu, di sisi ini,
Seekor burung peng emas mengeluarkan tangisan sedih. Bulu-bulu beterbangan dan darah berkilauan berkelap-kelip di udara saat terhuyung mundur. Mereka berdua termasuk dalam 10 setan kuno. Ini adalah pertama kalinya kedua jenis teknik berharga ini melakukan tabrakan hebat di era ini. Jika orang luar mengetahui peristiwa ini, mereka pasti akan sangat terguncang. Konyol. Naga yang disantap burung peng hanyalah ular besar dan bukan naga sejati. Kamu tidak akan bisa menahannya seperti itu. Di punggung Shihao, tubuh kedua Yu Chen berbicara pelan di samping telinganya. Aroma napasnya seperti aroma anggrek. Hong long long. Di belakang tubuh Shihao, matahari besar muncul. Seekor burung peng berubah menjadi bola cahaya keemasan yang gemerlap. Kekuatan yang besar meletus, menutupi langit dan bumi. Sementara itu, di bawah kaki Shihao, lautan hitam melonjak. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya dan melonjak dengan kekuatan yin yang besar. Satu di atas dan satu di bawah, mereka membentuk yin dan yang. Kedua energi itu menyatu. Seolah-olah dunia ini terbelah saat fluktuasi paling menakutkan dilepaskan. Shihao bergegas maju dan melepaskan serangan ini. Tubuh utama Yu Chen dikelilingi oleh kemegahan putih yang murni dan tidak jelas. Naga sejati di sekitar tubuhnya mengangkat kepalanya dan mulai menyerap kekuatan bintang-bintang di langit. Itu mulai mengumpulkan kekuatan misterius tertinggi. Setiap skala naga seperti bintang besar. Bintang-bintang di langit semuanya menjatuhkan seberkas cahaya yang terhubung dengan naga sejati, memungkinkannya meletus dengan cahaya ilahi abadi. Itu memadatkan kekuatan bintang yang kuat dari bintang-bintang surgawi. Jenis adegan ini terlalu menakutkan. Shihao tercengang. Tidak heran beberapa orang percaya bahwa dalam hal kekuatan ofensif, teknik berharga naga sejati mungkin berada di paling depan. Sebenarnya ada beberapa alasan di balik pemikiran ini. Hong! Tabrakan kali ini seolah membelah langit dan bumi. Langit tampaknya menyebarkan kemegahan ilahi yang tak terbatas yang menjangkau tanpa henti. Teknik berharga naga sejatinya belum lengkap, dan langkah selanjutnya tidak sempurna. Cepat dan bergerak ke kiri, lalu serang perut naga yang sebenarnya. Tubuh kedua Yu Chen menasihati sambil berbaring di punggung Shihao. Mata Shihao berkedip-kedip dengan cahaya. Dia bergegas maju untuk menyerang, mengubah teknik Kun Peng. Iya, kamu melewatkan kesempatan terbaik. Mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Anda membiarkan dia menebus kekurangan itu, memungkinkan teknik berharga naga sejati untuk sepenuhnya terhubung. Tubuh kedua Yu Chen dengan menyesal menggelengkan kepalanya. Kun Peng menyerang keluar dan bertabrakan dengan naga sejati. Letusan lain dari cahaya tak berujung mekar di udara. Kali ini, menghindar secara horizontal dan serang kepala naga sejati. Tubuh kedua Yu Chen berbicara lagi. Mata Shihao berkedip-kedip dengan cahaya, menyerang sambil memercayai kata-katanya. Energi meletus hingga batasnya. Benar saja, ketika naga sejati itu berbalik, ada cacatnya. Kekuatan pertahanannya tidak cukup besar dan diserang oleh Kun Peng. Hong! Tubuh asli Yu Chen sangat terguncang. Rambutnya berantakan, dan kemerahan samar muncul di wajahnya yang putih berkilau. Setelah terus-menerus menerima pukulan, Kun Peng seolah ditekan langsung ke tubuhnya. Dia benar-benar defensif. Pakaian putih saljunya compang-camping ke tingkat yang tak tertahankan. Kaki putih saljunya yang ramping terungkap, dan sejumlah besar kulitnya yang berkilau berkedip-kedip. Dia hampir mengalami bencana. Teknik berharga naga yang sebenarnya kurang. Warisan itu tidak sempurna. Jika Shihao tidak menggunakan teknik Kun Pengnya sendiri untuk menghadapinya, dia masih bisa menerobos celah dalam teknik ini, hanya saja tidak secepat itu. Mata tubuh utama Yu Chen bersinar seperti pelangi. Dia melirik sosok cantik di belakang Shihao, dan kemudian dia melonjak dengan niat membunuh. Apa yang kamu lihat?
itu istri saya. Jangan pernah berpikir untuk mengarahkan pandanganmu padanya, kata Shihao. Serangannya menjadi lebih ganas. Hati-hati. Dia sengaja membawa teknik berharga naga sejati dan meninggalkan lubang itu. Dia ingin Anda memaksa Anda masuk ke dalam jebakan yang tak terhindarkan. Di punggung Shihao, tubuh kedua Yu Chen berkata dengan lembut. Aroma manis tercium. Namun, di medan perang yang berubah dengan cepat ini, tidak mungkin suaranya bisa menyalip perubahan cepat yang sedang terjadi. Naga sejati di sekitar tubuh utama Yu Chen mengangkat kepalanya dan melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya warna-warni merah tak terbatas melonjak. Sebuah Phoenix ilahi abadi melonjak, melebarkan sayapnya dan melonjak keluar untuk menghadapi Kun Peng. Ketika naga dan Phoenix menyerang bersama, semua makhluk hidup di dunia ini akan menangis kesakitan. Menuju kaki kiri dan gunakan kekuatan yin besar untuk menetralkan api Phoenix yang sebenarnya. Lalu, serang jantung naga sejati. Yu Chen di belakangnya berteriak. Kali ini, itu mirip dengan penilaian Shihao. Hong! Di bawah letusan pancaran yang paling mempesona, dua sosok terus menjalin dan merobek satu sama lain. Tubuh utama Yu Chen berada dalam posisi bertahan, karena ada pengkhianat di sisi lain. Matanya mengungkapkan pancaran yang dalam. Dia sudah mengambil tindakan terhadap tubuh kedua berkali-kali. Kemampuan Divine melonjak tanpa henti dan simbol terbakar dengan ganas. Kekosongan ini bahkan berubah menjadi lautan kekuatan ilahi. Orang yang paling mengerti dia adalah aku. Tubuh kedua Yu Chen berkata lembut dengan ekspresi yang rumit. Jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan di masa depan, aku akan membiarkanmu menjadi tubuh utama dan kemudian membuang inti suci untuk menjadi satu-satunya. Shihao berjanji. Tiba-tiba, ketika kedua pihak bentrok, tubuh Shihao berkembang dengan cahaya ilahi. Dia akhirnya menemukan momen optimal untuk mengaktifkan tulang makhluk tertinggi. Simbol-simbol padat muncul dan mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan. Di dadanya, sesosok kecil duduk di atas sambil melantunkan sutra. Jenis pancaran aneh melonjak keluar. Itu jauh jangkauannya dan sangat misterius. Simbol-simbol ini seolah melawan arus waktu, seolah mengejar masa lalu. Mereka semua berkumpul di sekitar tubuh utama Yu Chen, mengelilinginya dan dengan demikian menekannya. Dapat dilihat bahwa dia segera menjadi 1 atau 2 tahun lebih muda, dan jenis transformasi ini masih berlanjut. Namun, cahaya abadi melesat melintasi langit. Teknik Heaven mending turun ke langit, teknik yang dikabarkan sebagai kemampuan surgawi yang paling menantang dalam mengubah keadaan pertempuran. Itu meletus pada saat ini, memungkinkan pengguna untuk melarikan diri dari bencana sekali. Dua teknik tertinggi bertabrakan, menyebabkan bentrokan yang intens. Tubuh utama Yu Chen terkejut. Dia menemukan bahwa dia masih terpengaruh sebagian. Di atas kepalanya, sebuah kuali emas kecil yang tersebar di bawah cahaya kabur tiba-tiba muncul untuk memblokir kekuatan reinkarnasi. Hong! Ini adalah artefak magis yang misterius. Ketika menghadapi kekuatan reinkarnasi, itu tidak hancur dan malah menjadi lebih gemilang. Itu secara tak terduga membuat kuali emas itu sedikit lebih cemerlang, seolah-olah telah kembali ke saat pertama kali disempurnakan. Shihao tercengang. Dia tahu bahwa latar belakang kuali ini benar-benar mencengangkan. Karena itu terlalu kuat, itu sebenarnya bisa dengan paksa mengambil kekuatan reinkarnasi. Meskipun terpengaruh, itu sebenarnya mengembangkan lebih banyak vitalitas. Kuali itu sangat kuno dan merupakan harta karun tertinggi. Saat kamu menunjukkan kekuatan reinkarnasi, itu tidak perlu bertahan, dan malah menggunakan kekuatanmu untuk menjadi muda. Tubuh kedua Yu Chen berbicara di samping usianya. Shihao tidak mengatakan apa-apa.
Dia telah menemukan artefak magis spiritual yang aneh dan menakutkan. Pada saat yang sama, teknik Heaven Mending terbang. Tidak hanya memungkinkan pengguna untuk kembali, itu juga menampilkan kemampuan ofensif yang kuat. Itu dikabarkan bisa memperbaiki langit dan bumi. Hong! Tabrakan hebat meletus. Shihao menggunakan cahaya simbol yang tersisa dari kekuatan reinkarnasi untuk menghadapinya secara langsung. Kedua belah pihak bentrok dengan ganas. Dao besar terus bergemuruh. Selama proses ini, tubuh kedua Yu Chen berbicara beberapa kali, hampir memaksa tubuh utama ke dalam situasi putus asa. Cahaya di matanya menjadi semakin dalam. Mengapa kamu harus pergi sejauh ini setelah kita bertemu? Tubuh utama Yu Chen berbicara. Cahaya bulan tersebar di gaunnya yang compang-camping, menerangi sebagian dari tubuhnya yang putih bersih. Lapisan tipis kabut meringkuk di sekitar tubuhnya juga. Karena kita adalah satu tubuh, mengapa ada kebutuhan untuk membedakan antara tubuh utama dan tubuh kedua? Karena Anda adalah tubuh utama, secara alami ada perbedaan. Selain itu, kamu baru saja mencoba membunuhku. Tubuh kedua Yu Chen berbicara. Membunuhmu adalah demi membebaskan diri. Anda masih bisa dilahirkan kembali. Tubuh utama Yu Chen berkata dengan tenang. Kelahiran kembali, apakah itu masih aku? Tubuh kedua Yu Chen berkata dengan lembut. Ketika Shihao mendengar ini, dia sepertinya merasakan sesuatu. Bahkan jika itu adalah teknik kuno legendaris yang tak tertandingi, pasti masih ada beberapa kekurangan. Ketika dua inti ilahi ini dipisahkan, tidak mungkin prosesnya akan sempurna dari awal hingga akhir. Pisahkan energi. Tubuh kedua Yu Chen ditransmisikan secara mental. Lapisan cahaya muncul di tubuh Shihao yang mengelilingi mereka berdua, mencegah kata-kata mereka didengar oleh musuh. Beri aku waktu untuk berpikir. Saya mungkin bisa membantu Anda menekannya di sini. Wajah cantik tubuh kedua Yu Chen mengungkapkan kecemerlangan yang luar biasa. Seberapa yakin kamu? Shihao bertanya. Orang yang mengerti saya secara alami adalah diri saya sendiri. Saya tahu teknik berharga dan metodenya. Saya bisa memprediksi semua yang akan dia lakukan. Tubuh kedua Yu Chen berkata dengan lembut, dan kemudian dengan cemberut, dia berkata, aku hanya butuh waktu. Jika kita bergabung, tidak akan ada cara baginya untuk melarikan diri. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.